Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang kami muliakan saudara sekalian rahimakumullah, semoga kebaikan kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, membangun pribadi yang sehat menurut Allah, membangun pribadi yang kuat menurut pandangan Allah, membangun pribadi yang suci bersih menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini tanggal 2 Juli 2004. Ternyata kita sudah lama pengajian ini dan sampai hampir kita sudah punya 40 kaset. Itu banyak sekali sudah, alhamdulillah. Dan juga bisa menasihati saya kalau saya putar, membuat nasihat bagi saya terutama. Muka-muka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Wahbun ibnu Munayyah atau Wahbun ibnu Munabbah. Qala seorang ulama berkata, yaitu namanya Wahab ibnu Munabbah rahimahullah ta'ala, maktubun fit Taurat. Ucapan beliau ini juga ditulis di dalam kitab Taurat sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Hadhil mawa'idah, di mawa'idah dia mengatakan ini adalah nasihat yang sejak lama sudah disampaikan oleh Allah kepada para nabi, yaitu nasihat yang banyaknya as-sab'atu asrun, 17 nasihat, insyaallah 2 kaset. Yang pertama nasihat beliau ini, man tazawwada fid dunya lisafaril akhirah fit taqwa huwa istinabu kulli ma yukhafu minhu dararun fid dunya aw fid din sara yaumal qiyamati habiballah. Kata beliau, barang siapa yang mempersiapkan bekal di dunia untuk akhirat, untuk perjalanan kita di akhirat nanti, yaitu dengan bittaqwa, dengan takwa. Takwa itu bahasa dasar yang paling kita pahami, menjalankan perintah Allah dengan baik dan menjauhi larangan Allah dengan baik. Amal kita tiap hari ini harus berfungsi sebagai nilai ibadah. Apapun yang kita lakukan harus berfungsi sebagai ibadah. Maka kalau orientasi kita hanya dunia saja, apalagi dihitung angka, maka itulah lepas dari nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak boleh telek duit atau kita mendapatkan uang dari perbuatan kita, tapi bukan tujuan utama. Sehingga tidak bisa membedakan siapa-siapa kita. Semua dianggap saudara kita, semua harus diperjuangkan, semua harus diopeni, semua harus diberikan kebahagiaan. Maka itulah namanya niat itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, barang siapa yang berusaha menumpuk bekal untuk di dunia ini untuk akhirat dengan takwa, yaitu dengan pertama ijtinabu kulli ma yukhafu minhu dararun fid din, yaitu menjauhi setiap sesuatu yang menakutkan dari sesuatu itu, dararun fid din, yang akan merusak agama. Sesuatu yang akan merusak agama itu tinggalkan yang pertama, takwa itu. Umpama sambil umben-umbenan, itu kan merusak agama sih. Memang nggak gampang menghilangkan itu, tapi kita berusaha. Saya selalu sampaikan, sering minuman kita beri Fatihah agar kita bisa diberi hidayah Allah. Kekuatan Allah tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan siapapun. Kalau keluarga kita beli Natal, bahan ini kok Fatihah, karena Fatihah itu termasuk kekuatan yang luar biasa. Nek bahasa modern, energi Tuhan yang sangat tinggi itu di Fatihah. Maka sering saya katakan dalam sholat itu wajib baca Fatihah. Lah Ustaz, kalau orang nggak percaya, nggak masalah, jangan dipaksa.
Karena ad-dinu bayyin, agama itu jelas, tidak ada ditutupi agama itu. Oh, iki kanggo kiai, iki kanggo ustaz, iki kanggo tidak semuanya. Panggilan itu kan panggilan budaya, panggilan di masyarakat, hidup di mana. Seperti di Iran, tidak ada kiai di Iran itu, yang ada mullah. Sing tinggi mana ayatullah. Di sini ada kiai, ada ulama, ada alim ulama, ada ustaz, ada fadhol, silakan, tidak ada masalah. Itu bahasa budaya. Tapi yang jelas kita berusaha bagaimana menjauhi sesuatu yang akan menakutkan kita, darurat di dalam agama, membuat agama itu rendah. Contoh tadi, sekolahan ono tapi ngerendah agama, bayarnya masya Allah. Rumah sakit pakai label agama, tapi nyatanya di dalamnya tidak berbau semangat agama. Ini persepsi macam ini harus dirubah. Bagaimanapun kita harus merubah pandangan yang semacam ini. Jadi kita hidup ini beragama, jangan hanya monoton ritualistik belaka, tapi tidak memunculkan nilai-nilai Allah. Apa bahasa kerennya itu? Li'i'la'i kalimatillah, memuliakan, meninggikan agama Allah, kalimat-kalimat Allah, ketentuan-ketentuan Allah, hukum-hukum Allah itu harus ditinggikan, diangkat. Lagi kan enggak, hukum Allah malah direndahkan, pakai label agama tapi nilainya enggak ada agama. Kita repot kalau saya ngomong terlalu anu, disangka saya paling apik aja. Tapi saya akan berbuat, menunjukkan kepada siapa saja, bukan untuk dipuji. Ini loh pemahaman agama dengan realita kehidupan. Ojo paham agama tidak realita. Itu harus kasih sayang, tapi mana buktinya kasih sayang? Seperti kemarin punya Dzul bin Rahim, punya hati yang kasih sayang. Apa bukti ini? Bukti no itu. Ojo asal ngomong, ngomong siapa yang nggak tahu. Tapi pembuktian itu nggak gampang. Syara yaumal kiamati habiballah. Orang itu akan menjadi, akan berpangkat pada hari kiamat nanti sebagai kekasih Allah. Jadi ayo kita dalam Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalilah hidup ini dengan bekal takwa. Takwa itu adalah pengabdian yang benar kepada Allah, baik secara muamalah atau secara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Paham? Yang kedua, man tarokal ghadab shara fi jawarillah. Barang siapa yang meninggalkan marah, maka dia nanti akan menjadi tetangganya Allah. Jawari, jamak dari jarum. Akan dekat dengan Allah. Bukan orang tidak boleh marah, boleh marah, tapi jangan sering kapasitas marah itu. Karena maaf, kata Ibnu Qayyim, orang yang banyak kapasitas marahnya menunjukkan kedangkalan jiwanya dan pikiran. Nek bahasa keras mungkin kebodohannya akan tampak lebih jelas. Karena orang yang bijak bukan yang sering marah. Orang yang bijak, orang yang bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Qala alaihi salam, bersabda Rasulullah SAW, ini sering saya sampaikan, laisas sadidu bisur'at wa innamas sadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu adalah bisur'ah, gelut, tukaran. Bukan. Innamas sadid, sesungguhnya orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu, yang dapat menguasai dirinya, memegang dirinya atau menguasai dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Ketika mau marah bisa mengendalikan dirinya. Yamliku nafsah. Itu enggak gampang. Bukan tidak bisa marah, manusia bisa temperamennya marah. Bisa karena dia kurang dekat kepada Allah, bisa karena dia terlalu makan yang over. Itu juga membuat sirkulasi jantung, darah di jantung itu kurang normal, sehingga sering temperamennya tinggi. Makanya ada istilah
Wah itu suka marah darah tinggi kan? Belum tentu orang yang suka marah itu darah tinggi. Belum tentu. Belum tentu. Karena marah itu ada dua. Ada jahar, ada sirri. Ada marah yang dipendam dalam hati, ada marah yang terlontar di dalam kehidupan. Sampai termasuk yang mana? Wallahu a'lam juga. Dan marah itu memang diopong oleh setan supaya kita emosional, marah. Makanya dalam riba sifat Rasulullah wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza duyyi'a haqqullah lam yakun ahadun li ghadabi. Hadza sayyidul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Rasulullah itu bisa memaafi kalau urusan itu menyangkut pribadinya. Tapi kalau sudah merendahkan agama, duyyi'a haqqullah, merendahkan agama, menghilangkan nilai-nilai besar agama, maka jangan sampai tidak ada satupun yang bisa merelai bahasa Indonesia apa? Memisah, menghalangi Rasulullah, kemarahannya Rasulullah SAW. Artinya kalau urusan ketegasan, tegas. Ustaz, babi haram apa halal? Ya bisa halal, bisa haram. Wah itu Ustaznya goblok itu orangnya. Wong ngelas Quran ono. Babi itu haram, ya haram. Gimana saat kalau kupingnya? Ya kabeh haram. Sak kulite haram, getine alam ngedol haram. Oh, lho cok tawar-tawar maneh. Itu arane ketegasan agama, cok digedolen. Kita ini pakai label agama semuanya, sekolahan pakai agama, Al-Khairiyah, Al-Irsyad, At-Ta'miriyah, apalagi Al-Mujahidin, Masya Allah macam-macam. Tapi tidak memunculkan nilai-nilai agama itu. Kenapa begitu? Karena kita dididik agama hanya rasional belakang. Kebanyakan dididik agama melalui akal saja, tidak juga melalui hati. Karena kebesaran nilai hati inilah yang membuat Islam itu baik. Saiki sampeyan cerita wae lumokno ono tawon korban sampai 1,5 juta Indonesia. Belum ada saya lihat. Di zaman Rasulullah orang Yahudi yang baru masuk Islam itu dia korban sampai 1,5 juta kambing. Biar ini centil-centil itu dikorban. Kita belum tentu 5 wae sudah ribut sak kampung. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan lain sesungguhnya Rasulullah bersabda, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, ghadabnya, maka Allah akan juga menahan darinya, karena sebabnya adabahu, yaitu siksa. Jadi ini wong tidak disuka marah itu, insya Allah siksa kuburi, siksa akhiratnya dikurangi ya Allah, ditutup ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi gak marahnya bukan gak takut loh ya. Kalau gak marahnya takut, pengecut itu namanya. Al-jubn itu. Pengecut itu. Takut sama istrinya, tidak ngomong apa-apa, wedi, kuno, takut sama mertuanya, padahal istrinya sudah salah. Tegas, ngomong yang benar. Kalau orang tegas repot, oke. Karena memang orang tegas sudah dimunculno, wedi sing korupsi mandek pula. Ayo aku dadi no gubernur. Tak kasih kat kabeh wong koruptor jadi ustaz iki wae. Pakai ngono wae aku ndak nglakoni. Tadi oh aku dadi no gubernur. Rusak carane DPI. Ora bisa kok ndak ngerti ini dari sopo. Bukti no. Lalu orang mereka tidak iso, Ustaz tidak iso di gubernur. Jadi so, apa sih so?
Ketika gubernur, kalau sing soro, duwe ono, pembantu ono, tenaga ahlinya kan ada, punya departemen semua. Iya, betul. Coba pakai, misalnya, barakallah. Sudah, itu nomor 2 ya. Jadi barang siapa yang bisa menahan amarahnya, kaffa ghadabahu. Nanti amarah Allah itu dengan azabnya juga dikurangi di Allah, ditutup di Allah. Lawannya ghadab itu apa? Nek bahasa anunya al-hilm. Al-hilm itu lawannya ghadab. Halim itu orang yang tak gampang ghadab. As-salis, yang ketiga, man taraka hubbal aisi al hayati fid dunya bi alla yuhibbat tamattu'a fiha shara yaumal qiyamati aminan. Barang siapa yang meninggalkan cinta hidup ail hayat fid dunya, di dunia, bi alla yuhibbat tamattu'a fiha, agar supaya tidak terlalu senang bersenang-senang fiha, di dunia. Yang dimaksud orang yang bisa meninggalkan cinta dunia itu adalah tidak nuruti kesenangan dunia, at-tamattu' fiha. Paling gampang nek soto enak wis mangan ping pisan, cuk mangan ping telu, paling akeh ping loro. Ya kan? Nek celana brucin bagus sampean kepengin tuku-tuku kok situ wae ojo sampai 15. Karena itu bagian dari kesenangan dunia. Anda kepengin cincin, ya kan? Untuk nambah keperkasaan, mungkin nambah kemantepan, belilah, tapi jangan semuanya. Kalau Tesi kan tujuannya untuk pamer tampil. Kalau kita enggak, bukan enggak boleh kita beli mobil, juga enggak boleh, boleh ya Allah, tapi jangan sampai tamat tuh, bersenang-senang terus, berfoya-foya terus di dunia ini, kan gitu ya, benar. Makanya alamat takwa itu di dalam tasawuf yang lalu diantaranya adalah ikhtiarus syiddah ala ni'mah, lebih memilih keras, kerja keras daripada ni'mah, leye-leye, santeria. Bekerja keras. Sing biasa moco sing keras, sing biasa dagang sing keras, sing biasa ini kerja sing keras. Tamattu iku aja dituruti. Karena bisa melupakan nikmat dunia. Bukan malah nikmat dunia itu. Orang yang senang tamattu malah nggak dowo menikmati dunia ini. Stilu wis kena penyakit, wis bingung, ya nek sabar. Wong kena penyakit moto wis ribut sak kampung, nangis, nesu. Syara yaumal qiyamati aminan, dia akan menjadi pada hari kiamat itu aminan, aman, selamat. Au saliman min adabillah, atau selamat dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak oleh tamattu loh ya. Oleh ngejaku tuku kikil oleh, tapi aja bendino. Sana sih ngejak. Iya kan? Ngejak aku nang tunjungan iya, tapi sekali-sekali. Aku tak gelem nek berkali-kali. Oh, lihat sana enak-enak, indah-indah. Cari sopo indah. Orang yang senang kerapian gitu itu hatinya gelisah. Bingung loh, oma tak tenang, tidak tenang. Akhirnya telek ketenangan no bunuh. Mari mulai kesel baru turu.
boleh menikmati dunia, tidak dilarang. Tamattah min samimin ara najdin, tak ono peribahasa itu. Nikmati kamu kenikmatan dunia itu mumpung durung matahari terbenam. Nikmati. Sampai di duwe kepingan tunjungan, aku kepingin ono pangsit mie kunur enak. Betul. Tapi jangan menjadi kebiasaan, at-tamattu. Kebiasaan. Maka orang yang menjadi kebiasaan nikmat itu adalah orang-orang yang nanti akan tidak aman di hadapan Allah atau tidak selamat dari siksa api neraka. Cuman kadang-kadang sufi salah mengartikan ini lantas dia tidak mau apa-apa. Duwe kelampi situ tok. Malas ngumbani sisan, ruwet tambah. Jangan salah. Boleh tamattu, tapi sampean jangan membiasakan. Kepingin kopi kuning, kopi enggak kok. Kopi abu-abu, silakan, tidak dilarang enggak. Nikmati, tapi ojo sampai kopi abu-abu di telung bulu. Itu gak rusak, sampean gak rusak. Enggak bakal nikmat sampean, malah enggak nikmat nanti. Ada teman ini setiap beli apa-apa mampu, beli ini mampu beli. Akhirnya nikmatnya hilang. Ya Ustaz, waduh aku tahu ya kepingin kelambi refresh. Insya Allah nggak salah sampai petang tahun baru tuku refreshing. Seiku regoi 20.000. Saya kepingin dari rego 15 sampai rego 20. Kepingin dari liwat pasar atom tuh pingin ambil refresh yang tipis nih. Akhirnya saya beli waktu harga 25. Tak pakai nikmat. Baru saya pakai ke Jember nak kiai Abdullah Jazuli. Terus kelambi ini kok ganteng nggak? Jenengan purun monggo ya. Oh iya aku seneng. Buka. Enggak ya, huruf iklan di sampean. Senang Masya Allah hati ya Allah. Terus tak cuma mana sampai saiki dah dulu iklan. Itu jalur ya, cok lali loh cok. Sanggup saran jalur standar. Cuman cerita. Amat bu yo, kenapa cerita bu? Tahu ya? Arabic man tarakal hasad sara yaumal qiyamah mahmudan ala ru'usil khalaik. Barang siapa yang meninggalkan hasad, dengki, cari wong Jawa dengki, cari wong Turut dengki. Dengki itu temannya orang lain senang, dia tidak senang. Itu punya jiwa dengki atau hasad. Iyakum wal hasad, jauhilah darimu itu al hasad, yaitu dengki. Karena orang dengki ini sepuro, uripe tidak bakal senang. Akeh musuhnya, tapi kadang-kadang tidak ketoro musuhnya. Ngelawan awak diri, hati diri. Ya ketemu si fulan mangkel. Ketemu si fulan mangkel. Karena mangkel iki nih, mangkel karena sebab iki, mangkel kan. Akhirnya mangkel ditumpuk-tumpuk. Akhirnya dia tidak nikmat hidup itu. Nanti mau minum apa di pinggir jalan ketemu musuh nih, sing didengki iku sing gak senengi. Iku mana? Urung nikmati, hilang nikmati. Apa nak dengki ku? Banyak. Ditunjukno ke orang-orang sufi itu bahaya dengki ojo. Percuma kon. Iyakum wal hasad. Sampai hadis menerangkan bahwa orang yang dengki itu seperti apa? Seperti api memakan kayu bakar. Amal kita habis kalau orang dengki. Biasai iku kurus wong dengkian. Siapa sing kurus ki? Karena kami pikir, kok bingung hati ini, tidak pernah tenang. Ono wong ini, kurus. Iku ngono, iku ngono. Bener dulure sugih lah, alhamdulillah. Dulure pinter, alhamdulillah. Dulure hebat, alhamdulillah. Lalu enggak salah dengki, elek hati. Makanya tidak bisa keluar senyum. Orang hadis itu mengatakan Rasulullah itu senyum terus, sedekah senyum. Tidak gampang kong senyum itu. Masih secara logika kita bisa nalar. Gampang senyum ngetok begini, mesem lagi mari. Tapi belum tentu bisa mesem. Orang yang sulit mesem itu. Karena hati ini wis, Masya Allah, dengki ono bewo, tomak ono Masya Allah. Wis tidak bisa metu, aura hidup itu tidak bisa metu.
Apa aura apa ya? Aura wajah itu tidak bisa keluar. Ini aku cerita pengajian, wong dengki ku biasa ya kurus kabeh nonton. Kurus. Lek wong biyen aja lah. Iya. Tidak ngantuk. Bisa-bisa. Iya. Maka nanti orang yang tidak dengki itu mahmudan, terpuji ala ru'usil khalaik, di atas makhluk-makhluk yang sudah terkenal hebat itu masih terpujian orang yang tidak dengki. Sampai dulu ada presiden muji, wah itu presiden, saya rakyat jelata. Sampai muji, ini orang hebat. Itu nanti akan masih di bawah sampean kalau sampean tidak hasad hidup, tidak dengki. Belum tentu memimpin itu tidak dengki, biasa itu dengki. Kalau Pak Harto mesem to ya dengki. Ana wong lawan dhewe cekel pateni dipenyek. Orang macam-macam diantem. Kiai-kiai ustaz-ustaz diwedeni. Hati-hati nanti sampean bisa masuk penjara. Penjara itu indah. Kan gitu. Said Kutub itu sudah mau digantung mesem. Al-Ghazali sing ngape mateni malah bingung. Said Kutub sampean kok mesem? Yang pertama, saya menang. Kan tidak banyak orang yang membela kebenaran saya, berarti saya menang. Sedikit orang yang membela kebenaran Allah. Yang kedua, akan muncul Sayyid Kutub yang lain. Yang ketiga, saya bisa mati syahid dalam perjuangan kebenaran Islam. Setelah beliau wafat, banyak generasi muda yang akan menjadi Sayyid Kutub. Sekarang Mesir maju karena ada orang Sayyid Kutub. Indonesia ada orang Sayyid Kutub, Sayyid Khatib ono. Dari polisi ceramah, ya saudara-saudara. Dia jadi polisi, polisi ini tak tahu sikap Allah di hotel. Makanya pengajian juga melo aku biasa agak keras. Pokoknya melo dihukum. Apa aku aja dihukum ya. Iyakum wal hasad, kata Rasulullah. Fa inna ibna Adam innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan. Karena sesungguhnya anak Adam itu mati salah satunya karena sebab membunuh salah sebab sahibahu hasadan, karena dia benci atau dia dengki sama temannya atau saudara. Jadi sebab pembunuhan itu karena dengki itu. Sebab jauh dari teman itu sebab dengki. Perkelahian juga dengki, permusuhan juga karena dengki. Maka saya ajari di sini untuk bersifat fair. Aku sampean ngotok-ngotokan itu seneng apa? Cek ngeluar unek-unekin. Biasa hidup begitu. Ojo disimpan terus unek-unek. Anda ada apa? Ngomong. Bebas. Cuman orang yang nggak mengerti dianggap ustadz itu nggak apa-apa. Saya tidak ada masalah, nanti buktikan nilai yang akan sampean capai. Kalau Anda benci sama orang, maka jangan. Akhirnya sampean lorok bisa jantungan, bisa mati mendadak. Iya kan? Sing jembarati udah bikin. Cok dengki. Iku dulur mau kemana sebangsa bit setanah air, seagama lagi. Uang tuku bakso 10 mangkok. Kirasan sombong, bolong pokok meli 10 mangkok. Padahal di rumahnya ada tamunya itu seneng mangan bakso. Itu kok rumah 10, tamu di 10. Yang dengki itu mesti elek terus hati. Ainur ridho an kulli shay'in kalila. Wong ku nek ridho pandangi segala sesuatu tumpul, tak pernah tajem. Orang wong ini mesem wae gak apa-apa. Let's bygone, be bygone. Tapi wong sing mangkelan itu titik digede. Titik digede. Coba kopi di miring nungi. Pencina aku. Iya kan paham ditambah. Terus karena gak ainur ridho an kulli shay'in kalila. Kalila itu tumpul, gak landep. Biasakan itu begitu, rumah tangga juga begitu, fair, terbuka.
Sing salah sapa ngomong, cok ate dipendem terus. Akhirnya bojone ngurus itu apa? Lara ati. Kenapa? Hah? Kena kawin mana? Iya. Enak gitu. Sudah ya? Terus? Belum satu jam, ya alik pakai jago waktu. Al-khamis, yang kelima, man taraka hubbal riyasah awil masyil hasan sara yaumal qiyamati azizan indal malikil jabbar. Barang siapa yang tidak cinta kepada kekuasaan, tak kepingin jadi camat, tak kepingin jadi lurah, tak kepingin macam-macam murid itu. Apa nak Quran sapa sing hafal Mas? Ono sebagian manusia ku sing ndak seneng pangkat kedudukan. Ya babu lali Quran. Sing eling itu fattabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak mencari ujrah. Ujrah itu bukan gaji saja, imbalan, tapi semua penghormatan, tak kepingin. Tak kepingin bukan berarti tak belum loh ya. Tidak menjadi tujuan. Betul tidak? Ono kiai apa mulai jalur bungkus nih kok tak mau mulai. Aku mesok aja hati Allah rendah diurut mana. Aku bungkus nih tak mau mana motor celuk-celuk anu. Aku mesok aja hati Allah. Oh, dirinya diurut ceruk. Ceruk entek lurus entek musuh lagi yo gak-gak. Kemana kaya aku untuk nih bolong kabeh. Ketut titik ini sah. Harga diri harus disokol. Tidak senang nang pangkat. Tapi memang diakui di masyarakat diperlukan, dia siap. Tapi tidak ngotot, repoti itu sampai jual diri, jual omongan, janji palsu, kabel apa. Kau pengen jadi pemimpin itu. Abdul Aziz itu diangkat jadi khalifah, nangis berok-berok di masjid. Jadi wong sing nonton dia bingung. Abdul Aziz pantik diangkat jadi khalifah malah nangis. Ditakoni kok nangis. Aku iso nemban amanat sing paling berat iki menurut aku. Dek takon saiki malah pesta, jadi presiden pesta ndindi. Wah, merasa hebat. Padahal tanggung jawabnya di pundak sampean itu tinggi, besar. Lha nek kok iki ae oleh Quran ono Quran. Iku hafal Rafiq. Mbok surat apa iku surat? La yastati'una darban fil ardi wala fasada. Di Quran dulu. Kalau enggak salah ada orang yang tidak bisa mampu kecuali dia hanya mengajar. Tak iso mau mana, cuman dia ngajar. Tak iso telek duit fakta dulu. Kayak sampean iso dodol sarung, dodol apa, itu ndak, cuman ngajar, tak pakai iso imbalan duit. La yastati'una darban fil ard. Tak iso berbuat apa lain, yang lain di muka bumi Allah itu. Cuman dia hanya mengajar. Iku kudu didhisikno ujrahnya. Makanya biasanya kaget pengajian sing salaman lurung. Makanya aku pengajian sing salaman lurung. Pengajian no ansor sing salaman ya situ. Tapi agak gede kok kan. Pengerang tak bisa diter. Saya pernah pengajian wong 6 iku nak ngekek salaman kabeh. Wong 6 ngekek salaman kabeh. Sak duluran ngekek salaman kabeh. Wis dikeki mau iki. Oh, Cuk, betul sak apa. Allah. Kadang-kadang juga diuji ya Allah. Satu saat pengajian tak dikira apa-apa. Alhamdulillah. Karena di Allah harus diatur. Tahun ini tak kei gede meni ana pengajian. Ojo. Padha sampean dagang. Hari ini sampean oleh 200. Jadi enten 200. Mungkin 3 dino ndak oleh penglaris.
Nek wong awam ndak ngerti manajemen tauhid, ono manajemen tauhid dulu. Wis tak tulis dong. Buku-buku itu ono manajemen tauhid. Tauhid juga manajemen. Kalau Anda diberi Allah sekarang rezeki dagangan supaya asin. Berarti 300.000. Ojo dinten, mungkin seminggu kan ndak juga payu maneh. Ya Allah dipersiapno aja ndak kesel-kesel kon mikir, wis tak kei saiki 300. Seminggu ndak payu, pas uang ngomong kata tauhid lemah. Seminggu ndak payu udah setlo. Wis wingi sepi, wis dicei di Allah. Cuman kok nggak ngerti. Iya mak ngene. Itu tauhid itu manajemen tauhid. Ada nggak ngerti kita? Ngerti? Cuk kumpul di aji jodoh, nggak ngerti tauhid bahaya banget. Tutulan kok diri apes, apes. Koyo apes, gak iso merusak sampean. Nek tak dikehendaki Allah, gak iso. Sopo sing iso ngelawan Allah? Ayo aku sampean sak musola itu niat mateni aku. Nek tuyung wae mati aku gak kira iso. Wis pakai teori apa wae wis. Teknik apa wae, senjata apa saja monggo persilakan. Tak kira mati aku nek tuyung wae mati. Masih tidak ada direncana sampai sampean nek mati. Yo, adikes ya mati. Jadi mati. Kate dicucuk iku wis. Kaya mati. Jadi harus mantep. Mu'allaqun ilallah, gantung nang Allah, kebesaran Allah kuasa. Tadi urip gak susah. Kan terus barang. Balapan mobil, balapan sepeda motor. Wow, Indonesia. Ribut. Aduh tuh mati lagi. Ani nggak bojo, ani kok mati. Ayo dah ono sing balapan. Nah, menurut toko lantai itu, untuk mati. Padahal teori akal dia sudah tahu. Bisa itu. Para sangat gendeng, tak bukti no. Saat menit itu orang Islam tahu itu luar biasa itu. Jaga orang Islam, makanya dari ini Pak Hasyim Muzadi itu, saya lihat Islam di Barat. Tapi saya tidak melihat orang Islam. Ra'aitul Islam dunal Muslim. Saya melihat Islam di Barat itu, tapi tidak melihat orang Islam. Nilai Islam itu diperbuat oleh orang Barat itu, filgard itu. Tapi dia bukan orang Islam. Keberanian itu Islam yang mengajarkan itu. Di timur, Ra'aitul Muslim dunal Islam. Saya melihat orang Islam di timur itu, tapi tidak jalan nilai Islam. Bersih. Wong Amerika bersih ya, makanan bersih. Wong Indonesia kon sehat, pakai katan lala, abdile akan geng-geng. Dari an-nadhafah minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Bersih. Hah? Kalau enggak bersih. Di Amerika bersih. Sampai lihat, kalau saya lihat film itu udah lihat drakon nih. Kota itu bagaimana, tata kota. Mungkin saya nanti jadi gubernur, saya tahu. Tata kota itu saya bangun begini nanti, menurut budaya bangsa itu. Kampung itu tak bangun gini kan. Aku tikus semua. Kota Indonesia itu sih tidak senti. Apa tidak macet kadung, mampet. Hah? Perencanaan insinyur, tapi prof ada lakonannya sah, tidak senti. Tambah, itu zaman Londo, tengah itu, bangunan Londo. Tutupnya tak pakai besi, kuat itu. Anda lihat pecah, nggak ada besi ini. Malam kamu sih. Iya, ada tulangnya tak pakai besi itu. Bangun di zaman Belanda, malam memang Indonesia itu yang dihancurkan diganti buatan sekarang. Tonton pokok sampai ngomong kilometer. Kalau saya lihat lari ke dalam got, pokok itu sak mono, apa yang banjir? Kayaknya got itu sak meter. Nek kampung sih tak senti yo. Lalu lumayan ya, gubernur aku ya. Pilih aku untuk jadi gubernur. Amin ya rabbal alamin. Ayo, saya saya buat tempat kesenian, Sumbawa Utara, Selatan, semua. Ada gedung pengajian, semua nanti bisa ngaji di sana.
pengajian no gedung lek. Kolam renang ono tak gaekno wedok lanang bisa. Kolam renang ono. Rakyat Surabaya Utara, Selatan, Timur ono kolam renang di lanang wedok bisa. Aku ngomong ngono dik Pak Imam diguyu-guyu mes. Ojo menghina aku tak kira sakitan, tak kira rendah, aku tak tetap saya akan bisa. Ayo coba anda ini bener. Dua ono apa? Punya rasa, wah ganteng aku tadian. Iya kan? Ganteng nih Ustaz di wong-wong. Ayo, kayaknya aku bungu rasa. Tak toto rapi. Mungkin toto rapi ini kepingin hasil korupsi kabeh wis ndak kena kabeh. Iya kan? Isi nek mosok mlebu apa terminal bayar. Cari ke Amerika, what it is ya. Pengguyu 100 only? Yes, 100 only. Bayar 100. You must pay. Payment here? Iya, 100 only lah. 100. Dak ono negaraku. There is no in my country. Iya dah ono koyo ini wong iki kerjane wong rendahan iki. Lek duit sing koyo ngono-ngono retribusi. Karena ndak berjiwa besar. Tak mau tak? Bener ya? Lek terus lek. Iya. Ngomong anak bola. Atau seneng hubbur riyasah atau hubbar riyasah. Sara yaumal qiyamah azizan indal malikil jabbar. Di hadapan Allah dia nanti akan mulia. Kendeng itu bila di sampai motor gue utang gue sampai bingung. Tak usah. Cari ngomong tapi paling udah tadi gue wedi apa? Aku mau terlikus mau tangan ya di DPR mau kabeh. Ya pemimpin sidang, ya pemimpin rapat. Ya apa sidang paripurna wis kabeh aku. Enggak percaya agenda wocon. Itu tahun 84 saya sudah nulis itu semua. Itu dilopo. Akhirnya enggak niat lillah, tak niat yang lain-lain. Muka-muka wocon-wocon enggak niat elek, niat ambil. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala ma min rajulin yata'adhamu fi nafsi wa yaqtalu fi misyatihi illa laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Tidak ada dari seorang manusia, seorang laki-laki di sini, seorang manusia yata'adham, membangga-banggakan fi nafsihi, dalam dirinya, merasa hebat diri. Wa yaqtalu fi misyatihi, sombong di dalam perilaku kehidupannya, di dalam perjalanan hidupnya. Illa, melainkan laqiyallahu, dia akan bertemu Allah, wa huwa, dan dia dan Allah alaihi atasnya ghadban, yaitu marah. Jadi ini uangku merasa hebat, merasa sombong. Sampai di Quran, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak senang kepada orang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Nek kaya nasihat ustaz nang murid tidak apa-apa, sugesti mungkin. Ini sugesti, tapi bukan niat apa-apa, niat sugesti, memberikan motivasi santri ini. Seperti Pak Kiai saya itu kalau pidato gitu, kamu dididik bukan menjadi pegawai kantor, bukan menjadi pekerja pabrik, tapi yang punya pabrik, yang menguasai kantor. Nah, itu bukan sombong, memotivasi murid-muridnya agar menjadi orang berjiwa besar itu. Enggak itu jiwa ini kerja telung dino muter-muter ra iso bingung. Oh betul. Saya itu biar tidak sarapan pendino, saya tidak ada duit. Ombe banyu wudhu wae budal telek maisha, dodolan cincin, dodolan iki. Saya iki tidak gelem jalan di tempat jalan. Tuh dua, ya kayak jalan-jalan mak. Kudu berbuat kita ini. Kalau enggak ada bisa. Makanya experience is the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Itu sing nglakoni Cina. Di mana itu sekolahan diajari kata. Mana-mana saya harus pintar. Nek wong Madura kan ojo. Wes.
Bareng pinter di SMA lulus ngentekno duwe wong tuwa sapu-sapu. Iki naik tuh bikin dolenan. Bingung. Saya lihat orang-orang kaya itu bingung terus. Nang naik tuh menjadi seneng. Saya terdelek itu apa? Saya tak tonton. Oh, wedo ayo dunyoy. Maka Pak Samsul sering saya beritahu gini, ingin barokah. Akhirnya dia punya ketenangan. Sering datang ke Malang sama saya, nyantuni anak yatim, datang ke Kediri, datang ke sini, nyantuni orang-orang fuqara masakin, belikan sarung. Terasa dia bahwa kontak yang semacam itulah yang membuat kejernihan pikiran dan hati. Tapi maaf, tidak sampai umur tua, ya Allah dicabut. Karena kebaikannya wis tampak. Pemuka atau tua umur ya? Iya sih ya. Kau namin tidak tentu aku sih. Kalau amin sih, bis. Anggapnya. Nggak anggap. Enggak, aku tidak seudon. Ini seudon aku lawis merantang nanggon. Enggak. Riwayat ini dari Imam Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Selanjutnya hadis man tarakal fudul fid dunya minal kalam wal mal wal ja' wa ghairu dzalik minal mubahat allati tuqi'u fil ma'siyati wal ghaflati shara na'iman fil abrar. Yang keenam, barang siapa yang meninggalkan fudul, berlebih-lebihan. Cuman fudul itu biasanya dipakai bahasa sasa itu kasir kalam, fudul. Fudul itu sebenarnya bisa berlebih-lebihan. Makanya di dalam ilmu tasawuf itu ikhtiarus sukut alal fudul, lebih memilih diem daripada fudul, berlebih-lebihan. Nek dalam kalam itu bahasa yang satu dijadikan 20. Apalagi tambah-tambah sing elek-elek. Minal kalam, dari sisi kalam, ucapan. Wal mal, berlebih-lebihan dalam harta. Maksudnya membelanjakannya loh, kudu mendapatkannya, jauh keliru. Ngomong kadang keliru, mendapatkannya sih akhirnya enggak semangat. Mendapatkannya boleh banyak, tapi membelanjakan, al-badlu, itu membelanjakan. Minal kalam, tidak oleh fudul, tidak oleh berlebih-lebihan. Wal mal juga tunyo. Wal ja, kemegahan-kemegahan. Perambilan iki mesti kayak wong selebritis, jaketnya butuh kulit, ya kan? Oh, ini jaketannya ini sedap, tidak kelihatan keren, wah mana? Man tarakal fudul wa ghairi dzalik minal mubahat, dan lain sebagainya, atau dan lain-lain dari mubahat, yang mubah-mubah, yang boleh-boleh saja. Allati tuqi'u fil maksiat, yang dapat menyebabkan dia jatuh dalam kemaksiatan, wal ghaflah, juga lupa kepada Allah. Berlebihan yang semacam itu, berlebihan yang bisa membawa maksiat, berlebihan juga bisa membawa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bisa meninggal itu sorona iman fil abror, dia menjadi orang yang jembar nikmat fil abror, di dalam wong-wong bagus. Jadi wong-wong bagus itu si apian DI, si jembaran DI. Nah, iman itu artinya orang yang dapat nikmat, bernikmat hidup itu, atau orang yang jembar legowo uripik di dalam lingkungan abror, yaitu orang-orang baik. Abror itu jamaah. Jadi dia nanti iki ya nanti nek perlu ini iki dikai sedotan dia tidak ada dulu. Lek coba lek iki ngatur kabeh orang. Hah? Terus na'iman fil abror yang dimaksud mutawassian fil at'imah. Dia nanti bisa jembar, bisa luas di dalam makanannya ma'al abror, bersama orang-orang kaya. Jadi orang-orang yang baik,
Jadi nanti orang-orang yang begitu itu menikmati makanan itu bersama orang baik. Artinya orang itu tidak pernah sakit hati hidupnya. Orang itu tidak pernah hidupnya itu akalnya tidak sehat. Selalu akalnya sehat. Kenapa? Dia meninggalkan fudul, berlebihan. Coba sampean tak urekno itu kalam. Wong kasir kalam itu biasa di koto, di rungokno. Kadang-kadang yang ngomong lali. Sampai ngomong macam-macam. Akhirnya sampai kecetok, ya apal deh wong itu di memori. Satu saat Anda ngomong keliru, ini kan ngomong dulu. Satu kali Anda kecetok, bohong. Besok lagi ngomong gitu, di memori lagi sama teman sampean. Satu ketika sampean tidak sesuai ngomong, citra mana itu? Kan aku ingin ngomong dulu. Akhirnya sampean tidak dipercaya bu. Sirlam. Hah? Sirlam, kasir galang. Ya sirlam, ya kudul. Apa mana nak sasai? Terus. Gabrus. Apa mana? Korot, ya. Apa mana? Itu kalam. Walmal juga begitu. Berlebihan dengan harta. Sampai pusing diri. Kayak orang wedok. Jadi filsafat Cina. Apa orang Cina kok nak gelangan akeh? Karena itu mengundang orang lain untuk memusuhi kita atau mengambil harta kita. Maka orang Cina tidak belum menampakkan hartanya itu. Tak kira, jarang orang Cina menampakkan harta itu. Nah, mungkin kan enggak, dipamerno kan. Sampai Cina itu sepeda motor tidak dibersen-berseni. Tidak ada api. Mari bosan diumba, ditulis. Mungkin enggak, pamer performa lebih tampil itu. Padahal ngerti riya, mosok pamer kabeh riya ya belum tentu riya. Sing riya kan awake dhewe. Rasulullah wong riya iku ditakoni, kaya apa riya iku Rasulullah? Kaya semut ireng hinggap di batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Tapi tidak gampang ketemu wong riya itu. Sing ero awake dhewe ya Allah. Alias pamer. Iya. Jadi wong sing ngono iku uripe tenang. Enggak usah berlebihan dengan dunia, enggak usah mamer mau dunyoi. Wajah, pangkat, kedudukan. Usah, aku bupati, aku camat. Malah nek wong takon, "Lho, kon boloku sing dari dokter." Tak kira sing tukang becak, tak kira dia ngomong, "Boloku iku sing dari dokter, boloku sing dari camat, boloku sing dari lurah, boloku sing dari tak kira sing boloku sing nomat tok, tak kira." Apa? Ya iku melebih-lebihan pangkat. Padahal kan apa-apa. Anda hebat itu nanti orang yang menilai sendiri. Yang tahu orang, enggak usah sampean, enggak usah repot-repot. Yang penting sampean berbuat baik terus. Nek kepengin sehat. Iku wong sehat itu dudu olahraga tok. Wong sehat itu menurut Islam melakukan ibadah yang sesuai dengan kesehatan. Apa? Ya sembahyang tahajud. Nek bengi sampean salat tahajud jam 2 sampai subuh sehat sampean. Pasti sehat. Enggak usah lari pagi sampean tidak sehat apapun. Rasulullah tidak pernah loro. Sampai Profesor Shoki Futaki dari Jepang itu meneliti kenapa Rasulullah selama sampai umur 63 tahun tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit Rasulullah. Tidak pernah ninggalin perjuangan Rasulullah. Baru sakit itu panas dingin baru Rasulullah sadar bahwa umurnya sudah akan sampai. Apa sebabnya? Beliau orang yang sangat bersih. Sangat bersih. Zahiran wa batinan bersih. Beliau olahraganya adalah sholat tahajud. Yang paling sehat itu sholat tahajud sampai. Istilah sholat tahajud. Saya baru juga sholat tahajud. Dari ini itu kalau tak bobo, tak salam. Nah iso, tong salam. Nah iso ya sepertiga malam terakhir sampai subuh. Amin melakukan ini. Saya iso ngantuk nih. Lihat dengan itu. Oh jadi pengaruh ngantuk itu bisa dihilangkan. Ya, ngantuk itu bisa dihilangkan. Coba Anda punya sugesti dalam dirinya. Tidak bisa ngantuk. Karena tidak ada sugesti ngantuk. Oh ya, apa-apa. Ngantuk. Apa mana iling nang bantal toh? Kalau aneh bantal kumpul. Wah, turut toh men.
Mas Rofi kemarin dulu mau tak telepon dulu. Saya kisah ngantuk mana? Tidak ada bodoh lagi. Itu kena angin, memang kena penyakit. Makanya as-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu selalu menasihati al-faqra, pesimisme. Al-faqra itu artinya pesimisme, itu fakir. Wong ngerti nggak biar fakir, wis gak makna Quran sempit. Putus asa. Ya, putus asa hidup. Itu setan yang merancang itu. Yang terakhir, ini yang ke kan 17, ini sampai 7 aja. Man tarakal khusumah fid dunya syara yaumal qiyamati minal faizin. Barang siapa yang meninggalkan debat, kabeh ngomong tapi ndak ono referensinya, ndak ono nilai, ngomong muspru. Cepat kusir. Ya, debat pusing. Apa yo Pak Wiranto ndak tahu kopiaan. Oh itu Kristen, padahal nggak bener, ya umpamanya gitu. Padahal Pak Wiranto Islam, itu kan debat kusiran, debat yang nggak punya fakta yang jelas. Tapi kalau sampai bahasa ilmu nggak apa-apa. Bahasa ilmu sampai debat, ini dalilnya ini, wah hebat itu. Malah di pondok dulu sampai diwajibnya ini harus ada debat setiap Jumat itu. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan nalar, berpikir yang lebih jauh. Terusi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang meninggalkan khusumah, debat kusir di dunia, syara yaumal qiyamati minal faizin, maka jadilah orang itu nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang beruntung atau kelompok orang-orang yang beruntung, karena biasanya tidak ada musuh nih. Sampai dekat kusir biasa ya kayak musuh nih. Oh, kamu kok tidak bisa melepasmu? Sing gitu, nih sing gitu, mempertahankan pendapatnya, opininya. Padahal nggak ada apa-apa itu debat kusir. Oh, dia tidak tahu hal-halan, cuma jadi penonton, olahragawan pasif. Kayak aku loh, ngamati penonton sepak bola berlebihan, dosa aku nang pangeran. Apa? Karena saya pecinta olahraga tapi pasif, nggak aktif. Soro loh ya. Apa yang Anda lihat tidak segampang itu dibuktikan. Tenang, iya sampean yang ngomong. Sing ngono sing benawa, menggos. Iya kan? Pengajian itu rasional wae. Nggak usah belit-belit, iya kan? Iya sing nonton. Wah, coba aku iku buktikno. Lah pukul sing iki. Ini aku kabeh, iki sodul Mas. Kanan kiri. Mending ini sih, sampai di sini kanan sebelah kanan. Iya. Lagi ini. Nanti debat tuh tidak ngantuk. Ini ngantuk hari ini nonton. Iki lah gak iso aku lah. Nek ustaz ngantuk, sampai ngantuk tak apa. Ustaz meneng itu, atik kopi mana? Ya, saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Tidak dilanjutkan istighosah. Kafakum bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.